kita timbang di atas timbangan beras. Ada nggak tuh sayap nyamuk, berat nggak? Ditimbang pakai timbangan minyak atau timbangan gula, sama juga nggak ada efeknya. Ditimbang pakai timbangan emas yang digital seperti itu, sayap nyamuk kata kita kagak ada nilainya. Tapi orang mengerjakan amal soleh, walaupun ringan seringan sayap nyamuk, ketika didasari dengan keimanan, itu bagi Allah ada nilai pahala. Kapan itu terjadi? Ketika ada iman. Man amila sholiha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau laki mau perempuan, asalkan dia pakai iman. Walanuhyanahu hayatan thayyibah. Pak, di sini letakib dalam ilmu nahu, sebab dia mengerjakan amal soleh dengan iman, mau laki mau perempuan, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah, hidup yang baik. Apa hidup yang baik di sini? Imam Ibnu Katsir mengatakan hidup yang baik adalah hidup qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah kata Imam Ibnu Battal, arido bi qadaillah wa taslim li amrillah ilman annama indallah khairun lil abrar. Qanaah itu orang yang ridho pada ketetapan Allah. Taslim li amrillah, pasrah kepada Allah. Ilman annama indallah khairun lil abrar. Dia yakin apa yang diberikan oleh Allah sebab mengerjakan amal soleh, dia akan mendapatkan yakin dengan qada Allah. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Ini kalau udah kayak begini, udah tingkat tinggi kepasrahan seorang dengan amal solehnya. Di ujung ayat, walanajziyanhum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di dunia dia dapat hidup yang baik, di akhirat Allah berikan balasan yang lebih bagus lagi dibanding amalan yang pernah dia dapat di dunia ini. Ini nilai iman. Makanya kita belajar sama kisah Siti Hajar ketika ditinggalkan sama Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Jangan dikira Siti Hajar nggak protes. Siti Hajar protes, nanya, marot berkali-kali. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di juz yang terakhir. Kenapa? Wahai kanda, engkau aku tinggal di padang yang tandus kayak begini. Nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada kehidupan. Apakah ini perintah Allah atau kehendakmu? Nabi Ibrahim nggak nengok, tapi Nabi Ibrahim menjawab, ini perintah Allah. Apa yang terjadi pada saat itu? Siti Hajar mantap. Kalau ini perintah Allah, aku ridho. Kalau sudah karena Allah, Allah yang ngasih kekuatan pada saat itu. Kenapa? Iman. Ini mahalnya iman. Sebaliknya, orang mengerjakan amal soleh yang gede, yang berat. Satu contoh, jihad. Kita kalau bicara jihad itu iman yang tertinggi. Orang ikut jihad. Kata Imam Nawawi dalam kitab Tafsir Munir, itu dibilang, seorang yang ikut jihad dengan harapan dia mati syahid. Orang itu belum dikatakan mati syahid. Kok bisa begitu? Bahkan Syekh Muhammad Mutawali mengomentari seperti itu. Kenapa? Karena pada saat itu dia masih membela dirinya sendiri. Ketika dia niatkan saya ikut jihad membela agama Allah, membela Rasul, di situ ada kalimat tauhid. Ketika dia mati, baru dikatakan mati syahid. Ini mahalnya iman. Puasa disuruh kita dengan iman, seakan-akan Allah pengen menguatkan iman kita buat 1 tahun ke depannya, memantapkan iman kita. Inilah ketemu Ramadan. Sekarang ini semua menjadi nilai pahala, Bapak Ibu.
Bayangin, tidurnya orang puasa punya nilai ibadah. Bau mulut orang yang puasa lebih bagus daripada wangi misik. Kenapa? Karena ada nilai iman. Allah pengen memantapkan iman kita melalui puasa ini. Jadi yang bikin kita kuat puasa bukan karena badan kita sehat. Yang bikin kuat itu keimanan. Kalau udah iman timbul kepasrahan. Sudah pasrah oleh menggerakkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil hikmah yang kedua. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, di akhir hadis Nabi bilang, wa tuqallu fihi syayadin. Wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Imam Ahmad fi musnadihi, di bulan Ramadan itu setan itu diikat. Jadi makna diikat di situ, nafsu seseorang ketika lagi berpuasa lebih terkendali. Bukan setan yang diikat, nafsu kita lebih terkendali ketika lagi berpuasa. Yuk kita lihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Samarkandi menyebutkan ada salah satu riwayat setelah Allah menciptakan nafsu dan juga menciptakan akal. Itu akal dipanggil. Kemudian Allah berfirman, akal, siapakah kamu? Akal ngejawab sambil tunduk, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Kemudian dipanggil berikutnya nafsu. Nafsu dipanggil. Setelah nafsu dipanggil, itu nafsu menghadap Allah tapi ngebelakangin Allah. Ditanya dengan firman Allah, "Hai nafsu, siapakah engkau?" Ini nafsu belagu. Sambil ngebelakangin Allah bilang, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Allah marah. Perintah malaikat, lempar nih nafsu ke neraka. Dilempar sampai ribuan tahun. Dipanggil setelah ribuan tahun. Ditanya, nafsu siapakah engkau? Jawabannya masih sama. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dilempar lagi. Dipanggil lagi. Masih sama jawabannya. Setelah itu dilempar lagi ke neraka. Namanya neraka Ju'. Neraka yang tidak ada makanannya. Jadi neraka ada makanannya. Makanya api neraka juga dari tulang-tulang neraka. Dilempar tuh nafsu. Itu di neraka yang udah tidak ada makanannya. Puasa berarti. Nafsu datang dengan kurus. Lemes. Ditanya sama Allah, "Hai nafsu, siapakah kamu?" Baru dia jawab, "Aku adalah hambamu. Engkau adalah Tuhanku." Nih puasa ini kita diajar mengendalikan nafsu kita. Dari makan kita, daripada amarah kita, dan nafsu-nafsu yang lainnya melalui puasa. Wa tughallu fihi syayatin. Dengan harapan setelah Ramadan ini kita menjadi lebih baik lagi mengontrol nafsu kita. Sebab kalau nafsu tidak dilatih, itu kata Imam Syafi'i, an-nafsu katifli insyabba ala hubbi rodo'ah. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil kalau tidak disapi akan terus nyusu sama ibunya. Ketika disapi itu anak kecil, baru dia berhenti dari nyusu dari ibunya. Seperti anak kecil kalau orang masih menundukkan nafsunya. Diajarin Ramadan puasa agar kita bisa mengontrol nafsu kita. Bukan mematikan, mengontrol. Nafsu tetap ada. Itu yang membedakan malaikat dengan manusia, itu nafsu. Makanya kalau manusia ada nafsu, malaikat gak ada nafsu. Ibadah terus malaikat.
Kalau kita ibadah tapi masih ada nafsunya, dan itu nggak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan melalui puasa ini. Kemudian yang ketiga, melalui puasa ini, Nabi berpesan melalui hadisnya, Allah di makna, wa ini merun. Insya tamau, insoma au syatamu au kotalahu, fakul ini soim, ini soim. Ini kata Nabi, kalau di antara kamu ada yang berpuasa atau lagi berpuasa, ada yang ngeledekin kamu, ada yang ngajakin bertengkar atau berkelahi, katakan aku puasa, aku lagi puasa. Artinya apa? Orang yang di puasa sekarang ini dan seterusnya, Allah pengen kita biar jangan cepat marah. Ada apa dengan marah ini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kedatangan orang Yahudi. Orang Yahudi datang membelah sop barisan pengajian. Mukanya ditutup pakai sorban. Nabi tahu nih yang datang, karena pernah berurusan sama Nabi. Di depan Rasulullah itu bajunya ditarik, karena bajunya di hadapan para sahabat. Habis itu ngomong tuh, orang yang itu, orang Yahudi ngomong, nih, Bani Hashim, keturunannya nih, kalau udah ngutang, susah ditagihnya, Masya Allah. Nih Rasulullah nih, Muhammad, kalau udah ngutang, susah kalau ditagih. Padahal utang Nabi belum jatuh tempo. Berapa banyak utang Nabi? 40 sok. 40 sok, 40 kilo. Ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhiluni jannah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang mengantarkan aku masuk surga. Apa kata Rasul? La takdob, la takdob, la takdob, faroddahum miroron. Nabi ulang kata Nabi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, bagi kamu surga. Apakah Nabi pernah marah? Nabi marah cukup dengan menunjukkan mukanya merah. Itu aja. Yuk, kita lihat contoh. Suatu ketika, Nabi datang ke rumah sahabat Abu Bakar Siddiq. Berkunjung ke rumah Abu Bakar Siddiq, mertuanya ya. Di situ, tiba-tiba ada orang Badui datang menghampiri sahabat Abu Bakar Siddiq, marah-marah sambil ditunjuk muka Abu Bakar Siddiq. Tapi hebat tuh, Abu Bakar Siddiq gak marah. Sekarang Bapak misalnya kedatangan wali kota, gak usah tinggi-tinggi dah, wali kota aja dulu dah. Datang ke rumah Bapak bertamu, tiba-tiba ada tetangga datang maki-maki Bapak di depan wali kota, marah kagak? Pasti ngambek tuh. Waduh, jatuh di gengsi saya kok. Apa yang terjadi pada itu? Abu Bakar nggak marah. Rasul senyum. Datang lagi orang Baduy yang kedua. Abu Bakar dicaci maki lebih hebat lagi. Ternyata Abu Bakar nggak marah pada saat itu. Rasul senyum makin lebar senyumnya. Kelihatan giginya kalau senyum senang itu. Datang lagi orang Baduy yang ketiga, beda orang. Maki-maki Abu Bakar sambil nunjuk. Makin parah lagi. Giliran yang ketiga, Abu Bakar Siddiq ikut marah juga. Akhirnya apa? Rasulullah pada saat itu apa? Ninggalin Abu Bakar Siddiq. Gak begitu aja. Abu Bakar ngejar. Ya Rasul,
Ada yang kurang, kenapa ninggalin saya? Enggak ada yang kurang. Enggak ada yang salah. Kenapa engkau tinggalkan aku begitu saja? Engkau lupa belum ngasih salam. Abu Bakar, ketahuilah. Ketika engkau dicaci maki sama orang Badui yang pertama, engkau itu tidak marah. Aku senang. Kenapa? Pada saat itu engkau bersama malaikat di samping kamu. Masya Allah. Senang tuh Rasulullah. Datang lagi orang Badui yang kedua. Marah lebih hebat. Engkau gak marah. Di situ malaikat datang berbaris bersama kamu. Sofan. Berbaris-baris, berlapis-lapis. Aku lebih senang lagi. Lebih lebar senyum aku. Ketika orang Badui yang ketiga marah lebih hebat lagi. Kamu ikut marah juga. Malaikat semuanya yang barisan banyak itu berbaris ninggalin kamu. Yang datang pada saat itu, setan ngelilingin kamu. Ngapain saya ngucapin salam? Di situ ada setan. Ini marah. Makanya dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in itu disebutkan, idza ghadaba ahadukum falyatawaddu. Apabila diantara kamu marah, hendaknya berwudu. Fa inna syaiton khuliqa min nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa naru yutfi'u bil ma. Api itu bisa dibakar dengan wudu. Fa in lam yastati, kalau engkau nggak bisa, falyajlis. Hendaknya kamu duduk. Kalau nggak bisa juga, falyatoji, berbaring. Kalau nggak bisa juga, falyahjur, tinggalin orang itu. Itu untuk menghindar marah. Sebab kenapa? Itu disebutkan dalam kitab Al-Wafi, awalul ghadab jununun akhiruhu nadamah. Orang yang pertama kali marah itu gila. Sebab orang kalau udah marah, emosi, itu saraf-saraf halus putus, dan kalau udah putus nggak bisa balik lagi. Sebab marah. Akhiruhu. Yang pada akhirnya apa? Nadamah. Cuma menyesal doang. Nggak ada orang habis marah bangga, pasti nyesel kan? Apakah Rasul pernah marah? Rasul nggak marah. Jadi pernah dibuktikan sama Rasul juga. Jadi pernah Rasulullah itu waktu habis asar, Yahudi membuka mukanya, sorbannya, sambil noel pundak Sayyidina Umar dari belakang. Umar, kamu kenal saya nggak? Nggak kenal saya. Umar, saya mau melakukan ini, saya tahu tawaran saya ini nyawa. Pasti engkau akan marah, Umar, kepada aku, Umar. Ternyata benar, Umar. Tahu nggak siapa saya ini, Umar? Dibuka sorbannya, mukanya. Aku adalah Zaid bin Sana'ah. Zaid bin Sana'ah adalah tokoh Yahudi yang pandai mentafsirkan kitab-kitab Yahudi. Aku cuma ingin membuktikan, apakah betul apa yang termaktub di dalam kitabmu, bahwa kasih sayang Nabi Muhammad lebih besar daripada amarahnya. Ternyata betul, kasih sayang Nabi Muhammad lebih besar daripada amarahnya. Hari ini saya ingin membuktikan, dan ternyata sudah saya dapatkan. Hari ini juga saya ingin menyatakan Islam. Antarkan aku kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sifat maaf Rasulullah sampai sedemikian rupa. Padahal disakitin, padahal dibikin malu, padahal utang belum jatuh tempo, diganti 2 kali lipat. Kalau ada di sini hebat ya kan. Makanya Nabi bilang dalam salah satu hadis, salasun man kunna hasabahullahu hisaban yasiro wa adkhala jannatahu. Ada 3 di antara kamu hisapnya gampang dan Allah masukkan ke dalam sorga. Artinya apa? Sorga yang nyariin kita. Siapa orang itu? Antafua amman zolamaka. Membukakan pintu maaf kepada orang yang mendolimi kamu atau menyakiti kamu.
Jadi kalau kita mau gampang buka pintu maaf, ada beberapa kiat. Yang pertama, Allah aja maha pemaaf, maha pengampun. Rasanya kalau kita nggak mau maafin orang, berarti kita sombong. Allah yang nyiptain langit dan bumi aja mau membukakan pintu maaf. Kita yang bukan siapa-siapa sombong amat. Yang kedua, setiap manusia itu tempat salah dan khilaf. Kita bisa seperti itu, kita pun akan salah. Cepat atau lambat kita bisa melakukan salah. Nggak selamanya orang itu betul. Bukakan pintu maaf. Itu seperti itu. Dan pemaaf itu salah satu sifat orang yang bertakwa. Wal kaziminal ghaizah wal afina anin nas. Menahan marah kamu dan membukakan pintu maaf. Ini Ramadan diajarkan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih pandai-pandai mengendalikan marah kita. Kalau kata orang tua dulu mah, jangan gede ambek. Ambek mah jangan digedein, otak digedein nggak apa-apa, kan begitu. Kalau ambek digedein kagak dapat apa-apa kita. Mau makan kita ngambek ke bagian yang kecil, akhirnya apa? Marah nggak jadi makan. Diambil makanan sama orang, kita kebagian apa? Cuma sakit doang. Gede ambek nggak ada artinya. Nggak ada apa. Yang ada cuma nyesel doang. Ini diajarkan sama Allah untuk belajar mengendalikan nafsu kita. Kata Nabi, latak dok. Jangan marah, walakal jannah. Jangankan kita, nggak lagi puasa aja, kadang-kadang kita kalau lagi lapar, di rumah makan, belum ada makanan, istri belum nyiapin masakan. Kita kira-kira marah kagak? Cuma bedanya marahnya laki-laki diem. Nggak semua langsung keluar. Mungkin diemnya juga ada artinya lagi. Bisa jadi emang takut sama bininya. Itu seperti itu. Apalagi puasa. Semua sama-sama lapar. Diajar. Yang suami lapar, istrinya lapar. Disuruh. Jangan marah. Wa in satamahu au qatalahu. Ada yang ngajakin berantem ataupun mencaci maki kamu. Katakan, ini so'im. Belajarlah. Kita berharap setelah Ramadan ini, kita lebih bisa mengendalikan marah kita. Kemudian Nabi pengen, Rasulullah, Allah menginginkan puasa ini. Pengen kita belajar sabar lagi. Ternyata dalam sabar itu, kata orang tasawuf atau mutasawifin, itu dikatakan ada cara Allah ingin dekat dengan kita. Namanya apa? Ma'iyatullah. Kita sering membacakan Al-Quran, wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaran kamu kecuali kamu dengan Allah. Tidaklah kesabaran kamu lagi puasa, nahan lapar, nahan haus, nahan marah, semuanya ditahan. Tidak lain, Allah pengen cara Allah dekat dengan kita itu sabar. Ma'iyatullah. Bukan hanya kita merasakan biar yang merasakan orang susah. Oh, kalau itu yang susah yang banyak pahalanya. Tapi secara merata, Allah pengen cara Allah kita itu biar lebih sabar agar Allah dekat dengan kita melalui puasa ini. Makanya ini udah teruji kesabaran yang ada di sini. Sabar dalam taat. Sabar dalam bertetangga. Sabar waktu sakit. Bahkan Rasul ketika sabarnya Rasul udah banyak dah, kita yang sederhana aja. Ini dalam kitab Al-Hikam ada salah seorang yang sakitnya buang-buang air itu kurang lebih 20 tahun. Saya lupa namanya itu.
Imran bin Husain namanya. Dia sakit, buang-buang air lebih dari 20 tahun. Kalau kata kita mah diare. Kita diare aja, atau kalau bahasa orang kampung mah mencret misalnya. Itu diare aja kita. 2 hari, 3 hari ya udah gelisah kita ya. Lemes jasar. Ya. Bahkan kalau secara medis puasa ngeludah mulu. Ini saya puasa ngeludah mulu kata dokter. Itu asam lambung lagi naik. Padahal pun asamnya bukan di dalam lambung. Itu Imran bin Husain. Sampai orang pada datang ke dia. Cuma dia minta sama Allah, ya Allah, tolong. Saya buang air seperti ini, saya ridho ya Allah. Tapi tolong, kalau saya lagi wudhu, tolong jangan buang air. Kalau saya lagi sholat, jangan buang air, berhenti dulu buang airnya. Biar saya bisa menghadap engkau dalam keadaan suci. Sampai itu kasurnya dibolongin tempat tidurnya. Langsung bawah. Bayangin tuh. Tapi orang datang ke beliau banyak pada minta doa. Dan doanya hampir rata-rata dikabulkan oleh Allah. Akhirnya datang adiknya. Kata adiknya, Bang, abang itu sakit udah puluhan tahun. Orang datang didoain pada dikabulin semua doanya. Kenapa nggak doa buat diri sendiri? Digituin. Akhirnya apa kata Imran bin Husain? Saudaraku, tolong kamu jangan cerita. Silakan kamu cerita kalau saya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya sakit begini, ada kenikmatan. Kenikmatan apa? Di saat saya sakit seperti ini, malaikat tiap hari berkunjung ke saya. Makanya orang yang datang minta doa, langsung doa itu disampaikan sama malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang saya senang. Habis cerita begitu, baru meninggal, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kesabaran yang sakit. Nabi Ayub, ujiannya hebat. Jadi kalau mau sabar, banyak-banyak baca kisah sabar. Nabi Ayub sakitnya berapa puluh tahun. Ternaknya habis terbakar. Anaknya juga meninggal. Istrinya durhaka juga. Sampai setan itu kongres. Tahu kongres? Setan bingung, kok Nabi Ayub makin hebat di uji ini. Kenapa nggak rontok benteng keimanannya? Kata setan, udah kita kumpul sekarang, bagaimana caranya? Akhirnya setan keluar dalam bentuk manusia, ngelihat bininya Nabi Ayub lagi belanja, ditanya, gimana kabarnya suami kamu Nabi Ayub? Masih begitu-gitu aja, kenapa nggak minta sama Allah? Kan Nabi. Akhirnya pulang tuh bininya. Setan melakukan implementasi kepada bininya. Tahu implementasi? Penyusupan. Hirop, menyusup tuh setan. Kena tuh benteng bininya. Kata bininya apa? Bang, abang kan Nabi. Kenapa nggak minta sama Allah? Nabi Ayub apa? Itu bininya disebutkan dipukul pakai lidi. Dorbun goyong mubarwah. Ting dipukul itu doang. Suruh pergi. Hei istriku, aku malu sama Allah. Aku dikasih nikmat sama Allah puluhan tahun. Ini sakit baru beberapa tahun aja. Belum sebanding dengan nikmat yang dikasih sama Allah. Lah kita baru sakit 3 hari udah repot banget kan. Wah jangan-jangan. Apalagi yang udah penyakit, udah ada sakit gula, udah ada darah tinggi. Lemes sedikit udah khawatir. Wah jangan-jangan. Padahal cara Allah ingin dekat dengan kita. Akhirnya nggak lama apa. Setelah sampai waktunya itu, Nabi Ayub diperintahkan untuk menendang bumi. Keluarlah air. Diminum air itu oleh Nabi Ayub. Diborehin ke tubuhnya. Nabi Ayub mudah lagi sembuh sakitnya. Itu sabar.
diajar sabar dalam sakit, bahkan dalam bermuamalah. Yuk, Imam Hasan Basri pernah bertetangga sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu, jadi rumahnya di Arab. Di Arab itu rumah kayak begini, di bawahnya ada rumah lagi. Besusun kalau kata kita. Kalau sekarang sih udah jadi apartemen modelnya. Kalau dulu tuh modelnya, saya nggak ngeliat, cuma gambar kalau rumah-rumah Baduy dulu itu tuh rumah kayak begini, bawahnya tuh masih ada rumah lagi. Itu suatu ketika Imam Hasan Basri sakit. Orang Yahudi nengokin lah. Masuk ke rumah Imam Hasan Basri ke kamarnya. Barang sampai kamarnya, Imam Hasan Basri ditanya, "Tuan, ini air dari mana?" Kata Imam Hasan Basri, "Pun sewu, mohon maaf. Ini air dari rumah sampean." Udah lama. Udah. Udah berapa tahun? Puluhan tahun. Air apaan ini? Air sepiteng. Ada kita yang sanggup. Air sepiteng tetangga bocor masuk rumah kita puluhan tahun, berani marah nggak kita? Jangan kan sepiteng, orang nyetel Quran atau musik atau nasid sekalipun kalau kenceng tetangga, walaupun itu benar lagu, tetangga marah nggak? Imam Hasan Basri sabar, diam aja. Ini bukan ulama KW kalau udah kayak begini mah. Setelah ditanya apa? Emang seperti ini ajaran Islam, kata orang Yahudi? Iya, kami nggak mau menyakitin tetangga. Layat khulul jannah man layak manjarohu bawa ikohu. Tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya tidak nyaman. Loh, kan kamu yang bikin saya tidak nyaman. Takut-takut kalau saya yang ngomong duluan, Anda tidak nyaman. Biarlah rumah saya kebocoran sepiteng dari rumah sampean. Puluhan tahun. Oh begini Islam, iya begini. Kalau begitu saya tertarik, izinkan saya masuk Islam sekarang juga. Itu dari sabar. Hebatnya sabar ada ma'iyatullah. Karena di sini sudah teruji kesabarannya. Saya percaya yang di sini sabar semua. Ini nggak bohong saya. Puasa nih, lapar melilit, harus mencekik. Tadi maghrib 5 menit mau azan, nggak ada yang berani buka. Ada nggak yang buka tadi? 5 menit mau azan. Sabar nggak? Nggak, terpaksa. Itu seperti itu. Diajar kita sabar. Dengan puasa ini hikmahnya. Belajar sabar dulu. Mudah-mudahan besok sabarnya nambah lagi. Isbiru wasobiru warobitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabar, sabar, sabar dan terus diket. Dan terus bertakwa. Pasti kamu menang. Itu seperti itu. Kemudian melalui puasa ini ada hikmah. Di ujung ayat dikatakan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum dalam ilmu balaghah tufidu roja. Artinya saya berpuasa iman karena Allah dengan harapan menjadi hamba yang bertakwa. Jadi kita puasa ini 1 bulan, buat tahun berikutnya kita mudah-mudahan menjadi lebih baik sampai makom berikutnya makom yang takwa. Amin. Jadi kalau kita melihat takwa itu secara ta'rifat atau definisi, takwa itu aslu kalimat waqo waki wiqoyatan. Menjaga, menahan, berhati-hati. Sehingga kalau diartikan sama Nabi, takwa itu haluna. Takwa itu tempatnya ada di hati kamu. Yaitu suatu ketika sahabat Umar dan Ubay bin Ka'ab ketemu. Kata Ubay nanya, Umar, apa itu takwa? Kata Umar apa? Saya juga mau nanya takwa.
Ini hebatnya nih, para sahabat, Masya Allah. Sayyidina Umar ilmunya tinggi, padahal dia bisa jawab, tapi tetap begitu tawadunya kepada sahabat yang mudahan, saya juga sama mau nanya. Nah gitu. Jadi orang takwa itu semakin berhati-hati, semakin tawadu. Kemudian ditanya, beginilah Ubay, kata Umar. Kamu berada di hutan, gelap. Di situ ada binatang buas, ada duri, ada ancaman, bahkan ada ancaman yang di luar dari nalar kita, membedi atau dedemit, atau setan misalnya. Bagaimana sikap kamu kalau udah ada di hutan seperti itu? Oh, saya akan lebih berhati-hati. Nah, itulah orang yang takwa. Orang puasa. Allah pengen orang itu setelah puasa jadi yang bertakwa. Orang itu lebih berhati-hati. Prasangkanya, lisannya, matanya, kupingnya dia hati-hati. Sehingga kepada siapapun dia menganggap orang itu baik. Kepada orang tua dia menganggap orang tua ini lebih bagus dari saya. Dia mah udah tua, ibadahnya udah banyak, kita mah belum apa-apanya. Sekalipun dia nggak alim, berbaik sangka. Kepada anak muda, dia berbaik sangka, masih bagusan dia mah masih mudaan, belum banyak dosanya, saya udah banyak dosanya. Ketemu anak kecil ini lebih bagus dari saya. Dia mah belum balik, belum ada dosa. Saya mah udah lama balik, dosa kemana-mana udah dapet. Ketemu sesama ustadz atau guru, dia bilang, guru ini lebih bagus dari saya. Sehingga menganggap semua itu berbaik sangka. Baik semua kepada siapapun. Jangan sampai orang sudah baik, tapi merasa dirinya paling baik. Dekat kepada Allah, tapi menjadi sombong. Setan itu dulu kan sama juga hamba Allah. Di surga juga. Cuma setan sombongnya cuma sedikit. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Nabi Adam. Orang kalau udah merasa saya lebih bagus dari dia, wah udah repot tuh. Udah sombong. Atau ada seorang mengaku, dia mah belum pantas dipanggil ustadz, belum ngaji sama guru saya, atau belum ngaji sama saya. Itu udah kayak setan, udah sombong itu. Wala tuzaku anfusakum. Jangan merasa udah bagus. Wa a'lamu bimanit taqwa. Allah tahu yang paling bagus takwanya. Dengan ketakwaan itu, justru kita timbul rasa takut. Takut kepada Allah, timbul hati-hati. Jadi pernah Imam Hasan Basri itu sedikit berburuk sangka. Di Irak ada namanya Sungai Dajlah. Saya belum pernah ke Irak, tahu ceritanya doang. Sungai Dajlah itu gede. Kalau kita baca di kitab Riyadhus Shalihin itu salah satu sungai yang ada katanya dekat Yajud Majud tuh kalau nggak salah, tapi kayaknya saya lupa tahu. Pokoknya Dajjal yang nama sungainya itu gede sungainya. Ngelihat dua sejoli bawa minuman, kalau kata kita pakai tikar, ngampar di situ, minum tuh berdua. Kata Imam Hasan Basri, ya Allah, alangkah hinanya orang ini tidak malu kepada engkau ya Allah. Di depan umum dia berani minum minuman keras ya Allah. Pacaran lagi ya Allah. Begitu kata Imam Hasan Basri. Tiba-tiba ada kapal mau kelelep tenggelam. Ini anak muda langsung lari bisa nyelamatin orang banyak. Giliran sisa tinggal berapa orang lagi, anak muda ini gak bisa nolongin. Imam Hasan Basri tegur, Tuan kenapa diem aja? Ternyata Imam Hasan Basri nggak bisa berenang. Apa dalam hati kecilnya? Ya Allah, alangkah hinanya aku. Lebih mulia dia yang saya tuduh tadi lagi pacaran, bawa minuman. Dijelasin sama anak muda itu, Tuan, saya di sini bersama ibu saya, bukan siapa-siapa.
Minuman yang saya bawa air putih dari rumah. Takut-takut ibu saya aus, saya tinggal ngasih minum doang. Ternyata cuma suuzon seperti itu. Hati-hati. Sebab dari takwa itulah timbul sifat kehati-hatian. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, orang takwa itu al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumi rahil. Orang yang takwa ini, kita puasa tidak lain timbul rasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanzil, mengerjakan perintah Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Wal isti'dad liyaumi rahil, tidak lain kita puasa di sini agar jadi orang yang bertakwa, persiapan kita kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadin takwa. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Kalaupun Ramadan ini yang terakhir, mudah-mudahan Allah ganti dengan surganya. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, nas'aluka ridhoka wal jannah.